apakah santet itu ada atau tidak? Diambilnya tali, lalu tali itu dijatuhkannya ke lantai, berubah menjadi ular. Ada atau tak ada? Ada. Ada dalam Quran. Saharu a'yunan nas. Tukang-tukang sihir itu menyihir mata manusia. Diambilnya tali-tali itu dilemparkan. Lalu kata Allah kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu itu ke batu. Memancar 12 mata air. Jatuhkan tongkatmu itu. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Dia menjadi ular. Lalu tongkat Nabi Musa menjadi ular, memakan ular-ular kecil. Lalu tukang-tukang sihir itu pun masuk Islam. Bahwa sihir itu ada. Tukang sihir melakukan mantra-mantra sihir, berkawan sama setan. Setanlah yang menolong. Jadi sihir itu ada. Kalau ditanya apakah santet, bahasa kitanya santet, bahasa Arabnya sihir, ada. Kata pesulap merah tidak ada. Ya pesulap merah kan bukan ustad. Antum kalau bertanya agama jangan sama pesulap merah. Bertanya agama itu ya sama ulama, sama orang berilmu. Mungkin yang dia maksudkan adalah tidak ada santet itu, dia mau menantang dukun-dukun itu. Kan ditantangnya dukun itu. Akhirnya kalau memang, maka jangan potong begini. Tengok kronologisnya. Kalian buat gini, kalian sangka saya tak nonton, saya nonton. Jadi dia mau nantang tukang-tukang santet itu. Kalau memang betul kalian bisa nyantet, santetlah saya gitu. Akhirnya tukang-tukang santet itu lapor ke Mabes, lapor ke polisi. Jadi kalau memang betul tukang santet itu bisa santetlah dia. Dia sebetulnya nantang tukang santet, tapi dia orangnya ngaji. Dia mungkin dia sholat sunat, dia berzikir, dia minta kepada Allah. Dia mau nantang tukang santet. Bukan dia mengatakan tidak ada sihir. Sihir itu ada. Setan ada. Kalau tak ada setan, ngapain kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada sihir. Itulah kenapa kita pagi habis subuh baca zikir-zikir. Sedikit-dikit zikir habis subuh. Sama habis maghrib istighfar, Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati. Habis itu tahlil la ilaha illallah, tutup dengan salawat. Itu seminim-minimnya zikir pagi. Pagi habis subuh supaya dijaga kita sampai maghrib, habis maghrib supaya dijaga sampai subuh. Supaya jangan disihir orang. Sihir santet orang. Bisa. Perempuan kalau dia memotong rambutnya dikubur dalam tanah dan dibiarkan di tempat salon, dicuri orang, santet orang. Makanan bisa disantet orang. Ada tukang racun, tobat, mengaku dia setelah tobat, tukang racun, bukan tukang racun rumput, tukang racun orang. Jadi racun itu diletakkan di ujung kuku. Dulu tukang-tukang racun itu kuku keliking itu panjang. Tapi jangan gara-gara yang dinampak itu tukang racun. Dipetik kan begini. Racun itu diambil dari semua miang, tahu miang? Miang itu bahasa Melayu gatal. Bambu ada miang ya kan? Ambil bambu dikikis miang. Dikikis semua miang tuh. Miang buluh, miang nibung, miang tebu, semua miang-miang itu dikumpul, baru dikikiskan emas. Emas itu dikikiskan. Setelah dikikis, barulah dipanggil setan itu. Panggil setan segala setan, hantu segala hantu, bergerak nanti miang itu. Macam pasir hidup. Kalau udah bergerak dia, berarti udah masuk ke dalam. Dimasukkan ke botol. Nah, jadi kalau sakit hati, kalau benci sama orang, apa sangka? Pam, makan muntah darah, mati.
Setelah dakwah ini menyebarlah dakwah ini menyebar, akhirnya yang begitu-begitu hilang kan. Mungkin 2 generasi di atas kita, mungkin ayah kita, zaman datuk kita dulu mungkin ada. Tapi habis itu sudah tak ada lagi. Orang udah takut semua, takut mati, kita akan mati. Padahal sebetulnya setelah saya pikir-pikir bagus juga kalau disimpan kan. Iya kan, sekarang kan banyak juga orang-orang jahat. Bagus juga kalau kita simpan. Antum kalau mana tahu ada warisan dari antum dulu. Kalau kira-kira menurut antum bagus tak ini disimpan? Anak tengok udah mulai ragu ini. Itu contoh racun. Kustik kan. Jadi sebelum minum itu ditengok bayangan kita di atas muka air itu. Air teh, air kopi, air minum. Waktu kita mau minum tuh nampak tak bayangan kita di depan? Nampak? Kalau tak ada bayangan kita, berarti berisi barang itu. Itu maka kadang orang lama nengok. Lama dia mau niup. Jadi tukang sihir nih, tukang racun nih tobat. Ditanya, "Cemanalah pengalaman kau meracun orang?" Ku pasang racun pertama, cari di mana dia makan dia situ, pasang racun. Pas sedang mau minum, tersenggol orang siku, jatuh. Yang kedua aku pasang lagi. Pas sudah mau minum, tiba-tiba datang kawannya cerita, "Apa kabar gini?" Tak jadi minum. 3 kali batal dia minum. Disitulah aku paham bahwa Allah melindungi dia. Itulah aku taubat. Bertaubatnya sang tukang racun. Sinetron Indosiar. Jadi sihir ini ada model-model membunuh, tapi ada sihir ini modelnya tidak membunuh, kasih sayang. Sihir juga sayang aja, tapi ke bini orang. Bisa dibuatnya sayang. Dibelah pinang, bukan pinang yang untuk makan sirih, pinang yang masih muda sebesar ini. Ditelan bijinya itu bulat-bulat. Telan, besok pagi kan keluar dia bulat-bulat. Keluar kan? Nah, keluar bulat-bulat. Nanti waktu sedang masak toco, masak apa, dikikiskan ke makanan suami. Kikis, pinang. Nah, ibu habis masak nasi goreng, kikiskan. Pinang tadi. Itu suami itu patuh itu. Patuh dia tak. Abang bin belanja mana, jangan pergi ke mana, handphone mana, jangan macam-macam lagi ini. Habis mau pergi pel lantai betulkan anak. Jadi kalau ada di antara antum begitu, berarti udah temakan pinang. Itu sihir juga, namanya sihir pekasih, mahabbah kalau dalam bahasa. Jadi ada sihir itu model bunci aja dibuat. Ada sihir itu model malu, dibuat orang kena sihir itu malu aja nengok orang, tak keluar rumah. Ada sihir itu modelnya marah, dibangkitkan darah hitam yang ada di jantungnya itu, supaya menggelegak, mendidih. Nanti kalau antum motong ayam, habis motong ayam, diambil jantung ayam sebesar ini, dibelah, nampak ada darah hitam. Ada darah hitam. Dulu saya waktu mak motong ayam, dibelah kan, ditengok kan, nampak kau darah hitam tu. Begitulah darah hitam, itulah yang digelegakkan, mendidihkan. Bisa sihir itu mendidihkan darah hitam itu, juga mau ngamuk aja. Laki saya Pak Ustadz begitu loh, ngamuk, tapi habis makan tenang. Itu bukan kena sihir, lapar itu. Jadi sihir ini banyak. Jadi kita hanya berzikir, baca doa saja. Suruh kita berzikir, baca doa untuk menenangkan hati. Makanya la ilaha illallah itu ke jantung tuh. La ilaha illallah ke jantung. Dipukulkan la ilaha illallah itu ke jantung untuk menghilangkan darah-darah hitam dari jantung. Bukan asal-asal angguk aja itu. Tengok orang mengangguk pula. Jantung sebelah kiri. Apa bedanya hulul dengan wahdatul wujud? Ini Ustadz Somad. Lalu Tuhan itu masuk ke Ustadz Somad. Namanya
hulul. Hulul artinya menempati, Tuhan menempati makhluk, namanya hulul. Kalau wahdatul wujud, mana air minum? Ini teori filsafat ya. Kenapa nanti ya kalau antum dengar ada orang yang melarang filsafat tak boleh. Bisakah menciptakan sesuatu dari tidak ada? Menurut filsafat, tak bisa. Kaedahnya creatio ex nihilo. Creatio membuat sesuatu, ex nihilo, nihil dari tak ada. Tidak bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dari apa? Dari dirinya sendiri. Ini Tuhan. Lalu Tuhan itu melimpah dia. Dia melimpah. Nama teorinya teori faidon. Faidon artinya melimpah. Lalu Tuhan itu melimpah. Ini Tuhan, ini limpahan Tuhan. Tuhan dengan limpahannya sama enggak? Sama. Ini Tuhan, ini limpahannya, sama-sama air kan? Nah, Tuhan melimpah jadi matahari, Tuhan melimpah jadi planet, Tuhan melimpah jadi bumi, Tuhan melimpah, dan Tuhan melimpah menjadi antum. Antum adalah Tuhan. Makanya nanti kalau antum mendengar ada pengajian, sebenarnya kita ini Tuhan. Sudah paham datangnya dari mana? Filsafat. Sebetulnya kita ini Tuhan gitu ya. Jadi maksudnya, kau kenapa tak sembahyang lagi? Dulu waktu aku ngaji sama Ustaz Somad, aku masih sembahyang karena masih ada yang disembah, ada yang menyembah. Tapi setelah aku mengaji ini ternyata tak ada yang disembah. Sebenarnya satu semuanya. Jadi Ustaz Somad itu kulit-kulit kitab aja. Belum masih kaji-kaji syariat, masih kaji fikih. Sebetulnya alam semesta ini Tuhan. Paham? Dari mana datangnya? Bahwa semua ini itulah dia wahdatul wujud. Wahdah artinya satu. Wujudnya itu satu. Paham tak paham? Nyambung tak nyambung? Nama teorinya faidon, melimpah. Air melimpah menjadi matahari, menjadi bulan, menjadi bintang, menjadi termasuklah menjadi aku. Maka aku adalah Tuhan. Aku sebenarnya Tuhan. Bisakah limpahannya tadi balik ke isinya? Balik dia, bisa? Bisa. Itulah dia, menyatu dengan Tuhan. Paham? Simpel, sederhana memahami. Jadi yang ada itu bukan wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud, satu pandangan. Memandang bahwa semua ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tak jelas mana yang menyembah, mana yang disembah, rusaklah tauhid kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami menyembah Engkau. Bagi mereka tak ada lagi, kata dia, tak ada. Yang menyembah dan ditembah itu satu, kata dia. Tak ada lagi. Batallah syariat. Tak sembahyang. Ujung-ujungnya orang ngaji-ngaji gini tak sembahyang. Zaman dulu orang yang ngaji-ngaji begini apa hukumnya? Tidak didebat, lalu pancung. Sekarang beredar tes kepribadian yang katanya berdasarkan filsafat Asmaul Husna yang dihitung dari angka 99. 9 tambah 9 18, 1 tambah 8 9, sampai akhirnya disimpulkan ada 9 tipe. Cocokologi. Cocok. Katanya dari 1 sampai angka itu bisa dibaca sifat dan karakter. Bagaimana pandangan Ustadz seperti ini? Ada namanya ilmu katurangan. Ilmu ini di Pulau Jawa. Ilmu ini ilmiah. Ada orang dapat gelar doktor S3 gara-gara mengkaji ilmu ini. Lalu dicocokkannya, ilmu katurangan ini dicocokkannya dengan hadis Nabi tentang menikah, melihat wajah dan tapak tangan. Kan hebat itu. Semua ahli hadis mengatakan, kenapa menengok wajah? Karena kadang ada kata orang cantik, kata kita tak cantik. Tapi ada kadang kata kita cantik, kata orang tak cantik. Jadi kita waktu mau menikah tuh kita yakin menengok perempuan tuh memang kita suka sama dia, bukan kata orang. Itu maka kita tengok dulu mukanya. Jangan beli kucing dalam karung.
Yang kedua, tengok tapak tangan. Karena tapak tangan itu kalau dia kasar berarti dia budak, hamba sahaya. Maksudnya kita siap tidak nikah dengan budak, itu saja cukup. Tapi dia, orang ini mengatakan menengok wajah itu berarti ada sifat-sifat. Kalau bentuk hidungnya begini, sifatnya begini. Kalau bentuk telinganya begini, sifatnya begini. Lalu kemudian tapak tangan juga begitu. Kalau garisnya begini, berarti apakah ilmu itu haram? Jadi ilmu itu begini. Awalnya ilmu itu dulu untuk membeli kuda. Kalau kuda itu telinganya begini, sifatnya begini. Namanya kebanyakan. Ada kuda 10 ekor. Kalau telinganya begini, kebanyakannya sifatnya pasti begini. Ilmu itu ilmu kebanyakan. Ilmu itu ilmu prediksi. Dia tidak bisa dijadikan standar. Kenapa? Karena kudanya 10, yang sifat macam itu 9. Iya kalau kita dapat yang 9, kalau dapat yang 1 tak bisa itu dipakai pada manusia. Itu namanya ilmu prediksi, kebanyakan. Kebanyakan kalau orang telinganya itu besar, pemberani. Kalau telinganya kecil, penakut. Kebanyakan kalau orang telinganya itu agak ke dalam begini sifatnya begini. Kalau itu dijadikan standar, rusak tauhid kita. Rusak tauhid kepada Allah SWT. Jadi orang ini ditetapkannya bahwa sifat manusia itu ada 9. Ada sifat begini, ada sifat begini. Lalu untuk supaya orang percaya, karena kalau hanya cerita ini kata orang, alah ramalan. Gimana supaya orang percaya? Dilegalisir pakai agama. Kalau mau mengelabui orang miskin, mengelabui orang bodoh, mengelabui orang dungu, maka sampullah segala sesuatu itu dengan agama. Kata Ibnu Rushd. Ibnu Rushd seorang filosof. Ada sekolah di Pekanbaru, dibuatnya 2 kotak. Satu kotak, satu kotak. Kotak ini dibuatnya sumbangan. Kotak ini dibuatnya sedekah. Kepada semua bapak ibu wali murid dan para pelajar, silakan isi sumbangan dan sedekah. Siang buka. Mana yang penuh? Sedekah. Yang sumbangan ada, cuma tak banyak. Itu menunjukkan padahal yang sumbangan itu sedekah juga. Itu menunjukkan orang. Makanya sekarang jangan, hati-hati semua dilabeli agama. Kenapa? Apakah agama ini akan tetap eksis? Bagaimana masa depan agama? Selama manusia masih mengalami kesusahan, kesedihan, kepedihan, kepayahan, agama akan tetap ada. Kenapa? Karena agama melapangkan hati orang. Agama memberikan harapan. Tapi jangan menjual agama, menyampul segala sesuatu dengan agama. Air 5.000. Tapi kalau air itu dipasang pakai agama, pernah saya menjual air di sini. Tapi lama-lama orang bisa jadi jahat masalah air. Bahwa air itu dibacakan ayat Quran berubah molekul cahaya, kita tidak ingkar. Bahwa ada sahabat Nabi yang membacakan Al-Fatihah ditiupkannya, betul. Tapi perbuatan orang yang melegalisasi kejahatan dengan agama, menyikapi yang model begini ini, manusia terbagi kepada 3. Kelompok 1 mengatakan enggak ada itu, bohong itu. Pendapat yang kedua mengatakan itu memang ada. Pendapat yang tengah, wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dia memang ada, hadisnya ada, pendapat ulama ada, tapi mengeksploitasi umat dengan itu, perbuatan itu tidak betul. Kira-kira penjelasan saya bisa dipahami ya? Kadang ada penjelasan tuh menurut kita udah jelas, tapi di telinga orang tak jelas. Mungkin saya selalu tanya dulu. Saya punya adik perempuan, susah dinasehati, seluruh keluarga tak ada yang cocok, sedangkan dia keadaan susah. Apakah sikap kami keluarga membiarkannya termasuk berdosa? Tak boleh keluarga dibiarkan. Keluarga yang susah bisa jadi dia tidak mau dinasehati karena dia malu.
untuk menutupi rasa malunya itu akhirnya dibangkitkannya egonya. Ini faktor psikologis. Dia tak punya harta, dia tak punya ilmu, hanya punya satu, punya ego. Dibangkitkannya ego itu untuk menaikkan diri dia. Karena kalau tidak dia terpuruk, dia tak mau terpuruk. Jadi cara menolongnya, jangan cara menolongnya itu macam mendikte dia. Makanya kalau kita punya saudara susah, mengasih zakat kepada saudara, nilainya dua. Pertama dapat zakat, kedua dapat silaturahim. Dalam hal zakat boleh KKN, bayarkan zakat, tapi tak boleh mencakapkannya ini zakatku untuk kau. Kenapa? Tersinggung hati. Kalau ngasih zakat ke saudara, kasih aja. Kalau perlu jangan ke tangan dia langsung, bungkuskan, titipkan ke anaknya, titipkan, jangan titip ke bininya, diambil nanti. Titipkan ke kawan kita. Karena kalau diserahkan langsung tuh macam mengemis dia, jatuh harga dirinya. Kalau mengasihkan beras, jangan orang itu suruh datang, kita datang. Makanya Yayasan Tabung Wakaf Umat itu saya minta, Yayasan Tabung Wakaf Umat jangan orang dipanggil diundang, jangan, kita datang ke rumah dia ngasih. Anak yatim juga begitu, jangan lagi dipajang anak yatim, pajang saya tak suka. Saya sudah bertanya ke bapak-bapak, orang-orang tua yang anak yatim, apalah yang paling menyakitkan dalam hidup bapak? Yang paling menyakitkan waktu kami dipajang lah Pak Ustaz. Nah, sejak itu saya larang pajang. Kalau mau datang kita ke rumahnya, kita kasih 300 paket Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi yang ada di kisaran Sumatera Utara. Itu 300 paket sejak mak meninggal sampai sekarang. Beras 10 kilo, minyak, sarden, susu, teh, kopi, roti gabin, gula, bungkus, nilainya 300. Itu diserahkan ke rumahnya, tidak disuruh ambil ke sekretariat. Nah, jadi tidak semua perbuatan baik itu baik. Kadang perbuatannya baik tapi caranya kurang baik, kurang santun. Nah, jadi pahami psikologis orang. Memahami bangunan ini mudah, tinggal tengok-tengok. Tapi memahami perasaan orang perlu dengan rasa. Makanya kadang kita dibuat Allah susah. Kenapa hidupku susah? Supaya kita merasakan perasaan orang susah. Itu dibuat Allah susah, supaya kita merasakan perasaan orang susah. Saya dulu di Mesir, kalau ada anak-anak kecil jual bunga, kalau jalan kita datang anak kecil jual bunga, saya beli bunga. Padahal kita pun mahasiswa, duit tak ada. 1 pon saya beli. Kawan saya nanya, kau bukannya orang kaya, bukan kau udah ada kiriman, kenapa kau beli? Karena saya pernah jualan waktu kecil, waktu SD, diajak kawan saya jualan, kelas 3 SD, diajak kawan saya. Kebetulan kemarin kami reuni, pas hari tanggal 9 kemarin, sehari sebelum hari pahlawan, reuni, ketemuan. Ingat saya kawan, kau boleh ngajak aku jualan dulu. Jualan, kalau ada lagi festival dangdut, jualan kan. Di bawah-bawah pokok sawit itu kan banyak orang bercewek kan, pacaran. Jual. Nah, mau kacangnya Pak, biasanya laki-laki itu nanya ke ceweknya tuh, mau dek? Enggak katanya. Waktu bilang enggak tuh mau aku tepuk kan aja. Enggak katanya. Sampai sekarang kalau ada orang di lampu merah atau di mana, enggak pernah saya tanya istri saya. Enggak pernah saya tanya istri saya, kita beli enggak? Kenapa? Karena saya ingat saya itu. Kalau saya mau beli, saya beli aja. Tisu di lampu merah itu kan ada tisu, kacang, kemudian tahu apa, saya beli aja. Beli 10, beli 20, beli. Nanti sampai situ bagi kan, bagi ke santri, bagi ke tukang, bagi. Jangan tanya istri. Antum begitu, kalau mau beli, beli aja. Karena ketika dia bilang enggak, kata dia, waktu perempuan itu menggeleng tuh sakitnya. Kenapa Ustaz bisa merasakan perasaan orang itu? I was there. Aku juga pernah di sana. Aku pernah mengalami apa yang dia alami. Itu maka kadang dibuat Allah. Itu kenapa Nabi Muhammad SAW itu, kenapa Nabi itu sangat lembut? Kenapa Nabi itu sangat lembut? Karena dia pernah mengalami kesakitan hidup yang luar biasa. Ayahnya meninggal, emaknya meninggal, anaknya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum meninggal. Anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal.
Istrinya Khadijah meninggal, pakciknya Abu Talib meninggal, dilempar pakai batu. Makanya kalau antum ada ketemu orang yang hatinya lembut, itu berarti hatinya pernah hancur. Hati yang pernah hancur, dia akan sangat lembut. Tengoklah betapa lembutnya hati Zainuddin, karena hancur ditinggalkan Hayati. Kadang sengaja Allah buat hati kita tuh hancur supaya dia menjadi lembut. Hati yang keras, anak orang kaya, sombong, angkuh, tunjuk kiri, tunjuk kanan, tak pernah mengalami kesusahan. Kita harus bersikap dengan kondisi sekarang, banyak pengajian yang melanggar syariat, terlebih banyaknya orang yang mengajarkan hal yang tidak sesuai syariat. Apapun namanya, siapapun orangnya, mau tamatan dari mana dia, mau dari Mesir, mau dari Sidratul Muntaha, mau dari Baitul Maqdis, kita mesti punya standar akidahnya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi wa daniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Akidahnya mesti ahli sunnah wal jamaah. Fikih mesti ikut mazhab Syafi'i. Tasawuf mesti ikut Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Keluar daripada ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi mesti. Maroko Pak Ustadz, Maroko akidahnya Asy'ari, fikihnya Maliki, tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Brunei Pak Ustadz, tidak boleh orang ceramah kalau tidak dapat tauliyah dari sultan. Siapa yang berani ceramah tidak tauliyah, tangkap polisi. Malaysia, saya boleh ceramah di Terengganu, Kelantan, Kuala Lumpur, Selangor. Dua tempat yang saya tak bisa masuk. Yang pertama Perlis, yang kedua Johor. Coba tanyakan orang Johor kenapa saya tak boleh masuk? Karena Ustadz Somad bau-bau Wahabi. Tak boleh masuk. Jadi Wahabi-Wahabi yang ngejek saya, aku bau-bau kalian. Bayangkan itu. Ini kalian kalau ngejek-ngejek aku ini masih bau-bau kalian. Kenapa? Karena Ustaz Abdul Somad selalu menyalahkan, ini salah, maka saya dituduh Wahabi. Coba kita tanya sama AI ya, apakah Ustaz Somad itu Wahabi? Apakah Ustaz Abdul Somad Wahabi? Coba baca dulu. Ustadz Abdul Somad sering dikaitkan dengan tuduhan Wahabi. Iya kata dia. Oleh beberapa pihak. Jadi yang nuduh-nuduh, yang Wahabi yang benci sama saya, kalian jangan benci kali, karena aku mirip macam kalian juga. Tak mungkin ini bohong. Ustadz Abdul Somad sering dikaitkan dengan tuduhan Wahabi oleh beberapa pihak. Namun pandangan ini masih diperdebatkan. Nanti lanjutnya baca sendiri. Memang ada bau-bau Wahabi saya ini. Wali Allah itu adalah la khaufun alaihim, tak takut, wala hum yahzanun, tak ada sedih. Alladzina amanu, beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, bertakwa. Kalau semua yang beriman dan bertakwa wali Allah, berarti kita ini wali Allah lah. Wali, cuman kadar kewaliannya. Macam emas, ada cincin itu cincin emas 24, ada cincin 22, ada cincin suasa, ada yang emasnya ya sebesar-besar. Kita pun begitu juga. Jadi kalau antum nanti dipuji orang, antum ini wali, iya kan aja. Karena kita cukup 2 syarat, amanu wa kanu yattaqun. Memang aku wali, cuman kadar walinya itu ya 0, sekian lah. Bagaimana cara melatih hati agar lebih peka terhadap tanda-tanda cinta Allah di kehidupan kita sehari-hari?
telinga tak mau mendengar yang tak baik, mata tak mau menengok yang tak baik, tangan tak mau menengok yang tak baik, kaki tak mau melangkah ke yang tak baik, lisan tak mau bercakap yang tak baik. Ditakut-takuti orang tak ada rasa takut, disedih-sedihkan orang tak ada sedih. Coba rasa-rasa itu, kalau ada rasa itu berarti udah hampir wali udah. Tapi cukup hanya kita sajalah. Dan kalau tanda dicintai Allah itu disukai banyak orang, berarti influencer yang followernya 1 juta itu udah pasti dicintai Allah. Jangankan influencer, Michael Jackson tadi udah gue bilang. Kalaulah tandanya hanya sekedar cinta, makanya tidak bisa mengambil satu hukum dari satu hadis. Cintanya karena apa? Cintanya itu karena apa? Cinta karena ibadahnya, karena istiqomah. Cintanya karena itu. Kalau cintanya hanya sekedar cinta-cinta, sekarang nih viral, asal viral wali. Asal viral wali, wali juga, wali apa namanya? Wali viral. Kan wali Allah. Maka pembahasan tentang wali itu ayat Quran, hadis Nabi, pendapat ulama disatukan jadi satu, barulah wali. Pembahasan wali Allah di mana? Setiap kitab tasawuf pasti ada membahas wali Allah. Dalam Ihya Ulumuddin ada, dalam kitab Tanwirul Qulub Syekh Amin Al-Qurdi ada pembahasan wali Allah. Rata-rata gitu, makna wali, sifat wali. Seperti yang kita bahas dulu, bahwa wali Allah itu adalah la khaufun alaihim, tak takut, wala hum yahzanun, tak ada sedih. Alladzina amanu, beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, bertakwa. Kalau semua yang beriman dan bertakwa wali Allah, berarti kita ini wali Allah lah, wali. Cuman kadar kewaliannya macam emas. Ada cincin itu cincin emas 24, ada cincin 22, ada cincin suasa, ada yang emasnya ya sebesar-besar. Kita pun begitu juga. Jadi kalau antum nanti dipuji orang, antum ini wali, iya kan aja. Karena kita cukup 2 syarat, amanu wa kanu yattaqun. Memang aku wali, cuman kadar walinya itu ya 0, sekian lah. Jangan langsung memang betul. Saya kan ceramah di beberapa tempat, macam-macam orang datang. Saya sudah melihat Ustaz lah wali. Memang wali, gue bilang. Saya wali murid, saya bawa bercanda aja. Wali kelas. Yang dibawa serius. Takutnya serius kita kegeeran.